Rahasia bocor, Panda Nababan bongkar alasan Jokowi depak Anies dari lingkaran istana. Ada kong kali kong sama JK? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Aku sendiri datang ke tempat JK, aku lihat di situ Sudirman. Sudirman saya dia. Aku datang ke tempat JK, aku kan paling sering ke tempat JK. Ada Anies, ada siapa? Emang si Presiden Jokowi nggak punya informan? Nggak punya ini dia gitu. Ini HMI connection. Iya, jadi bukan soal valid nggak valid, itu faktanya kok. Ya, Anies adalah anak ideologis dari JK. Artinya meski secara darah dan daging tidak ada hubungan, tapi Anies seolah banyak mendapat kemudahan jalan politik lewat jalurnya Pak Yusuf Kalla. Dan hal ini diakui sendiri oleh Pak mantan presiden spesialis periode awal ini, dari zaman Pak SBY dan zamannya Pak Jokowi, yaitu Pak JK. JK memang seolah menjadi sebut saja ketua tim ses lah, seolah-olah ya, menjadi ketua tim sesnya Anies, baik dalam kontestasi pemilihan presiden 2024 nanti, seperti sekarang yang sedang terjadi ini, maupun pemilihan kepala daerah DKI dulu. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal 45. Elit PDI Perjuangan atau PDIP Panda Nababan membocorkan alasan Kepala Negara Presiden Joko Widodo alias Jokowi mendepak Anies Baswedan dari kursi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud. Ia berujar jika saat masuk ke lingkaran istana, Anies tampak lebih dekat ke Wakil Presiden Yusuf Kalla atau JK. Adapun pengakuan tersebut disampaikan dari pengamatannya. Lanjutnya, ia mengatakan kedekatan keduanya tidak mengherankan lantaran mereka merupakan mantan kader himpunan mahasiswa Islam. Namun saat itu, Panda mengaku heran. Tak hanya itu, dirinya juga mengaku menanyakan langsung kepada Jokowi perihal kedekatan Anies dan JK. Tapi ternyata Jokowi sudah tahu itu. Karena itu, Panda Nababan menduga jika kedekatan Anies dan JK menjadi alasan pemecatan Anies. Memang sebelumnya, dalam masa pemerintahan Joko Widodo, reshuffle jilid pertama terkena kepada Anies Baswedan, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan. Kesamaan latar belakang ini mungkin saja membuat banyak asumsi-asumsi yang cukup masuk akal tentang keberpihakan JK terhadap pasangan Anies Sandi pada waktu itu. Untuk diketahui oleh para pengamat politik yang masih newbie, kita harus tahu bahwa JK pernah menjadi Menteri Perdagangan di era pemerintahan Gus Dur. Gus Dur pada saat itu menjadi presiden, melakukan reshuffle kabinet kementeriannya. Rekam jejak JK saat menjadi menteri memang harus diakui sebagai sebuah pemecatan. Ahmad Doli Kurnia yang pada saat itu menjabat sebagai Wasekjen DPP Partai Golkar mengatakan bahwa Yusuf Kalla dipecat karena adanya indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahkan ia juga mengatakan JK pada saat itu merupakan orang yang tidak disiplin di dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Perdagangan. Awalnya saya kurang percaya dengan apa yang dikatakan oleh Doli. Seiring waktu berjalan, ternyata kita melihat adanya indikasi yang seperti itu. Wakil Presiden Yusuf Kalla sekarang sudah menunjukkan keengganannya untuk disiplin terhadap Presiden Jokowi. Pak D memerintahkan seluruh jajarannya untuk bersikap senetral mungkin di dalam menghadapi Pilkada DKI Jakarta. Namun apa yang dilakukan oleh Yusuf Kalla di tengah-tengah semangat netralitas yang dijunjung oleh istana, berani-beraninya ia membantah prinsip netralitas ini. Awalnya memang sulit menebak langkah JK karena JK cukup lihai dan ahli di dalam menyembunyikan setiap langkah politiknya. Namun belakangan ini kita tahu bahwa istrinya ternyata memiliki kedekatan khusus dengan ibu-ibu paslon nomor 3 Anies Sandi. Mungkin JK berpikir bahwa nasi sudah jadi bubur. Lantas JK melepaskan seluruh topeng dan secara terang benderang mendukung pasangan calon Anies Sandi. Sepertinya kedekatan JK dan Sandi yang dimaksud oleh Panda Nababan di kabinet Jokowi pada waktu itu ada kaitannya dengan Pilkada DKI yang pada akhirnya Jokowi mengambil sikap dan memecat Anies dari Mendikbud. Selain itu, alasan lainnya kenapa Anies dipecat dari kursi Mendikbud adalah kebijakan Anies tidak sejalan dengan kebijakan Jokowi. Anies tidak menerjemahkan visi misi presiden sebagaimana dikemukakan saat kampanye. Ini jelas tidak disukai oleh Jokowi, sebab Jokowi sudah menegaskan pada saat mengumumkan para menteri, tidak ada misi menteri, yang ada misi presiden, kata Jokowi saat itu. Tapi yang ada, Anies malah membuat kebijakannya sendiri tetapi tidak mendasar. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Di sini saya berpikir ulang. Benarkah Prabowo itu adalah masa depan? Jejak digitalnya nggak begitu kawan. Saya ingat banget karena selama
2 kali pilpres saya itu berseberangan dengan Prabowo Subianto. Dan saya akrab banget dengan jejak-jejak hitam Prabowo di masa lampau. Apa mungkin saya memilihnya di Pilpres 2024 nanti? No way, tidak akan pernah. Sindiran Denny Siregar ke Prabowo telak. 10 tahun tidak pilih Prabowo adalah pilihan tepat. Negeri ini damai, tanpa pecah belah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Ngeri kan? Aneka strategi Prabowo untuk berkuasa, kok narasinya mengerikan semua. Nggak cuma gebrak meja di depan umum, teriak-teriak memaki lawan, dengan bangga bersekutu dengan kelompok intoleran. Dan untungnya 2 kali cara-cara barbar itu dilakukan masyarakat nggak suka. Lalu sekarang berpura-pura lembut, berpura-pura dengan dekat dengan Pak Jokowi, berpura-pura menjadi orang yang sabar. Padahal kita semua tahu itu cuma trik. Yang nyapres itu, terutama Pak Prabowo Subianto, hanya ingin berkuasa. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal 45. Pegiat media sosial Denny Siregar melontarkan sindiran terhadap calon presiden atau capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Lewat unggahannya di media sosial X, Denny Siregar menyebut hampir 10 tahun sudah terbukti bahwa tidak memilih Prabowo sebagai presiden adalah pilihan yang tepat. Hingga berita ini dimuat postingan Denny Siregar sindir capres Prabowo tersebut. Telah dilihat oleh 116.000 pengguna media sosial X dan dibagikan 351 kali serta menuai komentar sebanyak 439 netizen. Diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kalah 2 kali pada Pilpres 2014 dan 2019 dari Jokowi. Pada Pilpres 2014, Prabowo berpasangan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa. 5 tahun berselang, Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno kembali menelan kekalahan dari pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Sementara dihitung dengan kiprahnya sebagai calon wakil presiden, Prabowo Subianto telah kalah 3 kali. Melihat hal itu, sangat beruntung melihat Prabowo kalah, terutama pada 2 periode atau 10 tahun belakangan. Karena hampir 10 tahun, Indonesia terlihat stabil, tidak ada kegaduhan yang secara masif terjadi secara berlarut-larut. Semua ditangani dengan masif dan terukur. Selama hampir 10 tahun terakhir, Jokowi menjabat sebagai Presiden RI, berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia, sering bercengkrama dengan masyarakat kecil. Masyarakat begitu senang bisa bertemu langsung, bahkan berbincang langsung dengan sang presiden. Peristiwa sangat langka dan belum pernah dialami ketika Indonesia dipimpin oleh presiden lainnya. Saya kira sosok Jokowi cukup sulit dicari penggantinya dengan karakter lebih baik. Jokowi mempunyai karakter yang sangat lengkap sehingga sulit dicari sosok seperti ini. Jokowi sosok yang sederhana. Kesederhanaan yang dimiliki begitu alami, tidak dibuat-buat, hanya untuk kampanye dan pencitraan demi meraih simpati masyarakat. Karakter Jokowi dan keluarga memang sederhana, seperti itu sejak dahulu ketika menjadi wali kota Solo, bahkan jauh sebelumnya. Jokowi sebagai sosok yang pekerja keras. Slogannya kerja, kerja, dan kerja benar-benar Jokowi lakukan. Ketika beliau jadi wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden Republik Indonesia. Program kerja yang begitu banyak demi kemajuan negeri yang luas ini dilaksanakan satu persatu. Sehingga dalam kurun waktu 8 tahun banyak proyek yang bermanfaat bagi masyarakat sudah selesai dilaksanakan. Jalan tol di berbagai daerah, jembatan besar yang sangat bermanfaat, bandara, bendungan, semuanya terus dibangun. Masyarakat tentu saja merasakan manfaatnya begitu besar. Semuanya terencana dengan baik sehingga proyek mangkrak bisa dihindari. Presiden Jokowi sangat menyadari jika keamanan, kenyamanan bernegara sangat berpengaruh terhadap berjalannya program kerja pemerintah. Untuk itu Jokowi secara politik berusaha menciptakan perdamaian. Berbeda dengan Prabowo. Prabowo ini masih bersifat otoriter. Otoriter yang keras ya, maksudnya yang kaku gitu. Beda dengan Presiden Jokowi yang walaupun keras hatinya dan keras kepalanya, namun kita tidak pernah melihat Presiden Jokowi ini keras terhadap warga yang menzalimi beliau dan keluarga beliau. Dari kejadian itu juga saya melihat bahwa Prabowo ini masih merasa harus dilayani. Nggak seperti Presiden Jokowi. Setahu saya Presiden Jokowi itu minim minta dilayani. Dikasih makanan apapun yang dimakan, nggak minta ini itu. Mirip-mirip dengan karakter para pemimpin generasi muda milenial di perusahaan swasta yang mayoritas bersikap melayani diri sendiri untuk hal-hal yang sifatnya personal. Seperti kalau mau ngopi ya bikin atau beli sendiri. Berbeda dengan Prabowo, semuanya minta dilayani. Bagaimana nanti kalau jadi presiden?
bukannya melayani rakyat, tapi malah minta dilayani.